Selama gue hidup, dari gue kecil sampai gue gede, gue hidup berdampingan dengan sifat Taciturns, dan jujur gue benci banget sama sifat gue sendiri. Tapi ada aja orang yang ngomong kayak gini. Ih, besok mau jadi pendiam gue pengen jadi kalem. Kalau kata gue sih bullshit, belum sehari juga dia udah petakilan lagi paling. Gue heran aja kenapa sebagian orang itu pengen jadi pendiam. Padahal jadi orang pendiam itu gak enak menurut gue. Gue malah iri sama orang yang ekstrovert, yang punya banyak temen, terus gampang bergaul lagi. Gue bisa aja ngobrol sama orang baru. Bahkan gue kepengen gitu ngobrol sama mereka. Tapi hal yang gue permasalahin adalah topik ini selalu jadi masalah utama gue. Soalnya kalau gue asal ngomong, gue takutnya orangnya jadi bosen karena topik yang gue suka belum tentu dia suka, dan gue nggak tahu topik yang dia suka tuh kayak gimana. Sifat pendiam gue ini udah ada dari TK. Gue inget banget dulu gue lagi bikin sesuatu gitu pakai origami, terus gurunya nyuruh gue buat minta guntingin origaminya sama wali murid yang nunggu di depan. Dan gue sebagai anak yang pemberani, lu tahu gue ngapain di depan pintu terus bengong gak ngapa-ngapain. Gue nggak tahu pola pikir gue kayak gimana pas itu. Sampai minta tolong aja gue harus mikir berkali-kali. Dan sifat ini berlanjut sampai gue SMK, tapi nggak separah pas TK sama SD. Dan selama beberapa tahun itu, gue ngerasa banyak suka duka gue jadi orang pendiam. Hal yang pertama yang gue rasain itu tentu aja gue gak ada temen. Ya dulu sih ada satu temen yang gue udah kenal dia dari kecil. Bahkan dia juga satu TK sama gue. Dia selalu ngikutin gue kemana-mana. Tapi ujung-ujungnya gue gak deket lagi sih sama dia. Gue lupa pas kelas berapa, tapi gue inget kenapa dia jauhin gue. Katanya sih dia ngejauhin gue karena gue gak sengaja jepit tangan dia di tengah-tengah sela meja sampai tangannya berdarah. Dan setelah semua itu gue kehilangan sahabat gue satu-satunya. Gue benar-benar merasa kehilangan banget dan kesepian. Gue ngerasa meskipun banyak orang dalam satu kelas itu, gue sama sekali gak bisa akrab sama mereka. Gue juga udah terbiasa pas istirahat tanpa siapa-siapa, cuma bengong di luar kelas, mondar-mandir kayak orang gak jelas. Bukan mereka sih sebenarnya yang pengen jauhin gue, tapi guanya aja yang gak bisa deket sama mereka. Gue bahkan sesekali pernah so asik sama mereka, tapi jatuhnya gue kayak caper bejir. Yang gue rasain kedua adalah susah dapet kelompok. Mungkin ini banyak dirasain sama anak-anak pendiam. Gue selalu ngerasain ini pas gue SD sih. Gue selalu bingung gue harus kemana, apalagi sahabat gue juga udah gak sama gue lagi kan. Dulu pas gue kelas 5, itu gue ikut kelas tambahan. Pas pulangnya, di kelas itu kalau gak salah ada 4 tempat kursi yang kayak gimana ya jelasin ya. Kalau misalkan lu disuruh tugas kelompok nih sama guru lu, pasti lu disuruh bikin mejanya disatuin gitu lah. Nah pokoknya gambarannya kayak gitu. Dan itu mereka bebas mau duduk sama siapa aja. Dan gue biasanya masuk ke kelompok yang bisa dibilang gak terlalu pinter dan gak bodoh juga. Dan di samping gue biasanya kebanyakan anak-anak cowok yang ya gimana sih, yang pada berisik gitu, pada sefrekuensi gitu mungkin. Dan tentu saja tidak lengkap kalau nggak ada satu kelompok yang isinya Anak-anak pintar semua. gue nggak masalah nggak bisa masuk di kelompok mereka. Lagian gue juga nggak pintar-pintar amat, jadi masuk di kelompok biasa aja gue udah bersyukur ada yang menerima gue. Mungkin kendala yang kelompok gue alami itu pas kelas taman itu kita susah banget ngerjain soal matematika lah. Kalau misalkan ada tugas matematika gitu, kita berusaha buat nyari caranya atau enggak nyari contekannya. Sumpah itu beda banget sama kelompok yang isinya anak-anak pintar semua. Itu mereka lebih aktif, lebih banyak nanya ke guru, terus mereka juga selalu selesai duluan gitu. Beda sama kelompok gua yang berjuang untuk mencari contekan. Yang ketiga ini gue ngerasa kebanyakan orang itu lupa atau bahkan gak kenal sama sekali sama gue. Ya ini kalau temen sekelas pasti kenal lah, tapi kalau misalnya kayak kakak kelas atau gak adik kelas gitu, itu pasti 98% pas gue SMP sampai sekarang juga
Selain temen sekelas gue pasti nggak ada. Loh, 98%. Duanya kemana? Sisanya sih 2 anak kelas 9 yang gue udah kenal mereka dari kelas 7. Itu juga gue kenal mereka karena Padus. Kayaknya wajar orang-orang pada nggak kenal gue. Orang guanya diam aja, Cok. Gue kan SMP SMK di sekolah yang sama ya. Pas gue SMP kebanyakan gurunya tuh kagak tahu nama gue. Ya mungkin bukan cuman gue doang, tapi masa ya 3 tahun gue sekolah pada kagak inget nama gue. Lah, kan sekolah kelasnya bukan kelas lu doang. Iya sih, itu masuk akal juga. Ditambah guanya pendiam kan, makanya pada kagak inget nama gue. Tapi ada satu kejadian yang bikin hati gue agak nyesek. Ini tuh pas ujian SMP. Gue lupa ujian apaan, tapi gue inget yang ngawas itu guru PKN. Kalau nggak salah ada kelas lain juga, jadi kayak dicampur gitu loh. Pas awal ulangan kayak biasa, gue keluarin alat tulis sama kartu ulangan. Guru gue mulai bagiin kertas ulangannya kan. Pas gue liat kelasnya, itu soal buat kelas lain. Gue pengen ngomong tapi tunggu dia selesai ngebagiin dulu, sampai dia sadar kertas buat kelas 9 itu tinggal 1. Akhirnya gue langsung ngomong, dan gue dikasih tuh. Tapi dia langsung ngomong kayak gini, Maaf ya, saya nggak ingat sama kamu. dan semua teman sekelas yang ada di kelas itu juga semuanya dapat yang benar kecuali gua. Tapi nggak masalah sih, mungkin gurunya emang lupa, plus guanya juga emang pendiam, ya mau gimana lagi. Sama gua sekolah tuh ya, masa yang paling gua nggak suka itu masa SD. Dibandingin sama SMP SMK, gua lebih nggak suka masa SD karena itu zaman dimana gua masih sangat pendiam, masih tolol, masih culun, dan itu masa-masa gua nggak punya siapa-siapa. Dan itu semua karena sifat gue sendiri. Ada satu kejadian, ini pas gue masih SD, masih kecil banget. Jadi gue ngerjain tugas kayak nyatet gitu dari buku paket ke buku tulis. Gue nulis kayak biasa, sampai udah mau selesai dan tulisannya udah banyak nih. Gue nengok ke belakang, loh kok di halamannya beda? Masa iya gue salah? Bodohnya gue nggak nanya itu halaman berapa. Padahal udah tahu gue salah nulis. Sampai akhirnya gue nanya dan bener aja gue salah. Itu tulisannya udah banyak banget. Temen gue yang ngeliat gue nulisnya salah gitu dan catatannya udah banyak, dia ngomong kayak gini, nggak apa-apa nulis lagi. Gue bilang nggak apa-apa, padahal gue nyesek parah soalnya gue udah nulis banyak. Tapi ini juga kesalahan gue karena nggak nanya dulu, pas sudah salah baru nanya. Ini adalah bukti nyata, malu bertanya, sesat di jalan. Sifat ini benar-benar menyiksa gue banget pas SD. Saking diemnya gue dulu, gue pernah disuruh-suruh sama anak cowok. Gue inget banget pas itu lagi pelajaran BTK. Gue duduk di kursi belakang, dan di situ gue disuruh salah satu anak cowok buat nulisin catatannya. Tapi karena gue anak yang bodoh, jadi gue dengan sukarela nulisin punya dia. Bahkan gue sama sekali belum nulis punya gue sendiri. Tapi di situ gue cukup tertekan. Mereka nggak bentak gue sih, tapi gue takut aja kalau gue nggak ngerjain gitu. Takutnya gue diapa-apain gitu. BTK itu pelajaran terakhir pas itu. Jadi habis selesai BTK kita langsung balik. Gue mikir kan, paling yang belum selesai boleh buat PR. Tapi tiba-tiba gurunya ngomong gini, Abdurrahman, Gabriel Sumanto, bocah nolep. Ini yang belum ngumpulin nggak boleh pulang ya. Selesaikan hari ini juga. ya gue inget sampai situ doang. Seterusnya gue lupa apa yang terjadi. Pokoknya yang belum selesai itu ada anak cowok 2 dan gue satu-satunya cewek yang belum ngumpulin. Aduh, sumpah miris banget, miris. Pokoknya gue gak mau lagi balik ke zaman SD. Meskipun gue disogok action figure Toki ya. Kalau harus balik ke zaman SD, gue lebih baik senam poco-poco 10 kali. Ya kalau ditanya enaknya jadi pendiam apa, mungkin sepengalaman gue ya. Ini gue langsung singkatin aja. Pertama, gak ada permasalahan sama kakel dan dekel, ya itu mah pasti. Yang kedua, kalau guru mau nanya atau nunjuk, pasti gue jarang dipilih. Ya gak selalu gak kepilih sih, kadang gue juga ditunjuk. Tapi biasanya yang kena tunjuk itu anak yang berisik atau enggak yang gak merhatiin gurunya. 3, terhindar dari OSIS dan petugas upacara. Mungkin upacara gak selamanya gak kepilih, tapi pas gue SMP, gue sama sekali gak pernah jadi petugas upacara. Gue berani bersumpah.
Gue juga nggak tahu kenapa ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kalau SMK gue nggak tahu ke depannya kayak gimana. Ya gue tunggu aja deh. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Makasih yang udah mau nonton sampai selesai. BTW ini video pertama gue. Gue harap ini jadi awal yang baik buat gue, dan gue harap channel ini semakin berkembang ke depannya. Oh iya, maafin kalau misalkan suara gue yang mungkin agak kekecilan, atau cara bicara gue yang kaku, atau cara ngomong gue yang freak mungkin ya. Tolong dimaafkan karena ini video pertama gue juga belum terlalu terbiasa ngomong kayak gini. Oke, makasih yang udah mau nonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.